Selamat datang di pembelajaran kelas 6 SD, tema 6, subtema 3, pembelajaran kelima. Adapun kegiatan pembelajaran pada subtema 3 pembelajaran 5 ini ada dua diantaranya: melakukan pengamatan dengan menuliskan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas dan membandingkan informasi setelah membaca judul teks non-fiksi dan informasi yang didapatkan setelah membaca teks non-fiksi. Adapun kompetensi yang dikembangkan diantaranya sikap peduli sosial dan kreatif, pengetahuan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas, dan membandingkan informasi bacaan. Sedangkan kompetensi keterampilan diantaranya pengamatan, menulis, dan membaca pemahaman. Adapun tujuan pembelajaran kali ini diantaranya: yang pertama, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat mengetahui keadaan masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca, siswa dapat mengetahui informasi dari teks non-fiksi. Dan tujuan pembelajaran yang keempat adalah dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membandingkan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks dengan tepat. Jadi, materi pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, ciri-ciri masa pubertas, dan yang kedua, informasi ketika membaca judul bacaan dengan informasi setelah membaca bacaan. Ayo kita simak teks berikut. Setiap orang harus berupaya untuk hidup sejahtera. Jika semua warga Indonesia sejahtera, negara ini akan semakin kuat. Masyarakat yang sejahtera akan mampu mengembangkan negara Indonesia supaya lebih maju. Selain itu, masyarakat sejahtera akan mampu menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar ini menunjukkan bahwa masyarakat itu sejahtera? Ya, gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sejahtera karena dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, seperti dapat bersekolah, dapat berhubungan baik antar umat beragama, mendapatkan hasil panen yang memuaskan, dan dapat berolahraga di lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan yang bersih dan sehat sangat diperlukan dalam menjaga kesehatan pada masa pubertas. Udin telah memasuki masa pubertas. Udin tidak lagi kanak-kanak. Udin mulai bersungguh-sungguh dalam belajar. Udin ingin menjadi anak pintar supaya hidupnya sejahtera sehingga berguna bagi bangsa. Ingatkah kamu perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas? Lakukan kegiatan berikut. Carilah beberapa gambar tentang ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas. Jika kamu anak laki-laki, carilah gambar anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan anak laki-laki pada masa pubertas. Jika kamu anak perempuan, carilah gambar anak perempuan pada masa kanak-kanak dan anak perempuan pada masa pubertas. Tempelkan gambar yang kamu temukan, kemudian tuliskan keterangan di samping gambar. Keterangan dapat berupa ciri-ciri masa kanak-kanak dan ciri-ciri pada masa pubertas. Berikut contohnya. Pada anak laki-laki, masa kanak-kanak ditandai dengan ciri belum berjerawat, wajah belum ditumbuhi rambut, suara belum berat, dada belum berbentuk atau berotot, masih senang bermain. Sedangkan anak laki-laki pada masa pubertas memiliki ciri-ciri mulai tumbuh jerawat, rambut mulai tumbuh di daerah wajah, suara berubah lebih berat, dada berbentuk dan berotot, kemudian lebih emosional, dan pertumbuhan penis. Selanjutnya, contoh untuk anak perempuan. Pada masa anak-anak memiliki ciri-ciri diantaranya belum berjerawat, belum tumbuh rambut di ketiak serta di alat kelamin,
payudara belum terbentuk atau belum menonjol, pinggul belum membesar, serta belum mengalami menstruasi. Sedangkan anak perempuan pada masa pubertas memiliki beberapa ciri, diantaranya kulit mulai berminyak, tumbuh rambut di daerah ketiak dan alat kelamin, payudara mulai terbentuk, pinggul mulai membesar, serta mulai terjadi menstruasi. Sudah jelaskan contoh tugasnya, selanjutnya mari kita baca judul teks berikut. Pentingnya kerjasama. Berdasarkan judul ini, silakan anak-anak perkirakan apa isi dari teks berdasarkan judul tersebut. Selanjutnya, mari kita baca teks bersama-sama. Manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kita sering mendengar bahwa dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan tujuan lebih cepat tercapai. Kerjasama dapat dimulai di lingkungan rumah karena rumah adalah tempat tinggal keluarga. Salah satu contoh kerjasama yang sangat sederhana di lingkungan keluarga adalah menjaga kebersihan rumah. Menjaga kebersihan rumah tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, namun perlu melibatkan seluruh anggota keluarga. Misalnya dengan melaksanakan kerja bakti. Kerjasama juga diperlukan untuk menciptakan masyarakat sehat. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan secara rutin, memilah dan mengolah sampah bersama-sama, memotong pohon di lingkungan rumah, serta mencegah penyebaran penyakit menular melalui 3M, menguras tempat penampungan air secara rutin, menutup tempat-tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang dapat menimbulkan genangan air. Tanpa kerjasama, masyarakat sehat tidak akan terwujud. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang memiliki judul. Cobalah bandingkan informasi yang diharapkan setelah membaca judul teks dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks tersebut. Ungkapkan hasil perbandinganmu dalam bentuk tabel seperti pada diagram berikut. Tulis di buku tugasmu masing-masing. Selanjutnya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, coba renungkan apakah kamu saat ini mengalami masa kanak-kanak atau masa pubertas. Perhatikan keadaan tubuhmu, apa yang dapat kamu lakukan untuk mensejahterakan hidupmu supaya kelak kamu dapat berguna bagi bangsa. Tuliskan hasil renunganmu seperti pada kolom berikut ini di buku tugasmu. Selanjutnya, bersama dengan orang tuamu, mintalah orang tuamu berbagi pengalaman atau bercerita tentang sikapnya yang dilakukan dahulu saat mengalami pubertas. Tuliskan cerita orang tuamu secara singkat seperti pada kolom berikut. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.